Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project Chat Together dengan menambahkan Firebase Cloud Messaging, yaitu FCM, untuk fitur notifikasi chat. Oke, nah pada video sebelumnya kita sudah membuat chat dengan menggunakan Firebase Real-Time Database dan juga sudah menggunakan autentikasi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam Firebase Cloud Messaging, ada beberapa yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu, yaitu mengenai style. Jadi, untuk yang bagian style ini ternyata ada beberapa problem, karena saya menggunakan button selector yang warna teksnya pada button itu warna putih, dan saya menambahkan itu langsung di tema app theme. Nah, ini jadi masalah karena setiap activity ini yang terdaftar ini kan menggunakan tema yang sama, sehingga di bagian desain untuk sign in, sign up, buttonnya juga ikut warna putih ya. Sedangkan yang ini kan warna putihnya hanya untuk yang button bagian chat saja. Artinya kita harus pisahkan style ini menjadi style chat secara terpisah, jangan digabung seperti ini. Oke, langsung saja saya akan pisahkan. Jadi di sini saya akan buat style khusus untuk chat. Jadi nama stylenya saya beri nama chat theme ya. Chat tema, kemudian parentnya saya set parentnya adalah theme app compat like dark action bar ya. Saya samakan dengan yang di atas parentnya. Kemudian isiannya apa saja? Sebenarnya ini sama, saya copy aja ini, saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Cuman untuk yang bagian app theme ini saya hilangkan untuk bagian selektornya. Jadi selektornya itu hanya berada di chat theme saja. Oke. Nah, kemudian setelah saya mengubah ini dan saya memisahkan stylenya khusus untuk chat, maka di bagian manifest saya akan buat main activity ini stylenya, bukan style tapi temanya adalah style chat theme ya, chat temanya juga. Oke. Nah, sampai di sini kita udah berhasil memisahkan tema antara tema chat sama tema activity yang lain ya. Jadi tidak campur aduk dengan tema yang lain. Oke, kemudian selanjutnya ada perbaikan juga untuk bagian di bagian main activity ketika chat itu akan memeriksa autentikasi Firebase-nya. Kalau sudah pernah login, maka dia akan masuk ke main activity. Kalau memang belum pernah login, maka dia diminta untuk melakukan login di halaman sign in activity. Nah, tapi di sini ada beberapa problem. Ada beberapa device yang kalau sign out ataupun melakukan membuka aplikasi ulang, maka dia akan force close. Jadi untuk lebih amannya lagi, supaya lebih safety aplikasinya, maka kita akan buatkan else di sini, else ya. Kemudian isian yang di sini, script yang di bawah ini kita blok sampai sini ya. Kita blok, saya move Ctrl X, kemudian saya paste ke sini. Dalam else ini saya paste Ctrl V. Oke, ini untuk memastikan saja, memberikan keamanan supaya tidak terjadi false close ya. Jadi saya buat else saja. Jadi kalau memang tidak null, dia nggak bisa mengakses script ini ya, set content view dan lainnya, sehingga tidak terjadi false close. Oke, ini untuk safety saja. Kemudian untuk beberapa problem juga, karena kita menggunakan initial name. Initial name ini kan hanya saya ambil huruf pertama pada first name dan last name, sehingga middle name ini tidak diperlukan. Jadi middle name ini saya hapus saja karena mungkin mengganggu. Kalau memang ada dua kata, maka middle name ini kan pastinya kosong ya. Oke, saya hapus saja karena saya nggak pakai juga ya. Oke, jadi dihapus saja. Oke, kemudian selanjutnya, nah untuk yang bagian
apa namanya, text variable ini kan harusnya bukan musername titik to uppercase, tapi kalau begini artinya nama pengguna semua, tidak ada nama pengirimnya ya. Oke, jadi ini kan saya harus ubah menjadi model titik get name titik to uppercase ya. Oke, ini juga harusnya sama ya. Model titik get name. Oke, kalau gitu saya coba dulu run ke device. Oke, saya pilih device saya dulu, saya run ya. Oke, ini saya tampilkan ya, ini ya. Jadi sekarang namanya bukan lagi satu, tapi sesuai dengan pengirim chatnya. Jadi di sini kalau namanya adalah Yohanes YY, kalau Budi inisialnya adalah BB ya, seperti itu. Nah, udah benar. Sebelumnya kan di videonya itu namanya sama semua, BB atau YY. Sekarang sudah berubah sesuai dengan nama pengirim ya. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Saya akan coba ubah bentuk struktur Firebase-nya. Jadi di sini ada pesan yang sudah ada strukturnya, saya akan ubah karena saya mau join dengan child user. Jadi user ini kan sudah punya user ID ya, ini ya, user ID-nya akan saya gunakan di sebagai nama pengirim. Name-nya akan saya ubah jadi sender. Jadi nanti isi message ini ada sender, text, sama image URL ya. Nah, sendernya ini berupa user ID. Nanti user ID-nya akan ngecek di sini. Jadi nggak redundan. Ini kan redundan jadinya. Namanya ini kan terisi secara sama di tempat yang berbeda. Harusnya ini tidak perlu nama, jadi redundan, sehingga ini cukup user ID-nya aja. User ID ini akan kita gunakan di bagian name ya. Oke, kalau gitu saya harus ubah dulu. Berarti saya hapus dulunya ini. Bagian message-nya saya klik delete juga ya. Kemudian yang di bagian Firebase storage-nya juga kita harus hapus ya, karena kita mengubah struktur child-nya. Ini saya hapus dulu message. Oke, mungkin saya refresh dulu. Oke, udah terhapus. Kemudian di bagian storage-nya pastikan juga sudah harusnya dihapus ya. Oke, ini udah saya hapus tadi ya. Kalau belum, centang seluruhnya hapus. Oke, ini saya kosongkan dulu. Saya akan buat baru strukturnya sehingga bisa join dengan child user. Oke, kalau begitu saya harus pastikan dulu tadi. Oke, udah nggak ada lagi ya child message-nya. Sekarang kita kembali ke Android Studio. Saya akan ubah strukturnya. Jadi di bagian sini, bagian chat message ya. Nah, di bagian chat message saya akan ubah strukturnya. Name ini saya akan ubah menjadi sender ya. Saya tekan Shift F6, namanya adalah sender. Enter. Diminta rename-nya untuk keseluruhan yes ya. Oke. Centang parameternya, kemudian klik OK. Nah, ini udah saya ubah. Jadi ada ID, text, sender, image URL. Sender ini adalah isinya adalah user ID pengirim ya, user ID pengirim. Nah, selanjutnya saya akan ubah tampilan item chat. Jadi item chat ini saya mau ubah kalau bagian penerima itu sebelah kiri, kalau pengirim itu sebelah kanan. Jadi saya akan sesuaikan. Oke, jadi kita modifikasi sedikit untuk bagian item chat. Nah, item chat ini ada satu cuman ya. Oke, saya duplikat saja. Nah, sebelum saya duplikat, saya mau ganti root elemennya ini, saya mau ganti menjadi relative layout. Nah, jadi saya ubah menjadi relative layout. Kemudian kalau kita menggunakan relative layout, maka orientasinya dihapus, kita nggak pakai ya. Oke, kemudian linear layout ini saya duplikat saja, saya copy. Oke, saya copy. Kemudian saya copy paste ke bawahnya. Ada dua linear layout. Satu linear layout untuk yang receiver, satu lagi untuk yang sender. Saya akan buat yang sender dulu. Jadi yang paling atas, yang bagian sini, saya akan buat sendernya.
Jadi di sini saya akan coba beri ID ya. ID-nya namanya LL receiver, artinya adalah si penerima ya. Oke, yang penerima receiver saya beri ID. Kemudian yang di bagian sini saya buat namanya, mungkin di sini saya ubah saja, jangan EV Messenger, tapi mungkin namanya adalah saya rename aja ya. Saya tekan Shift F6, kemudian messengernya saya ubah menjadi receiver ya, receiver. Kemudian selanjutnya di bagian berikutnya saya akan ubah nama ID-nya ya. Nama ID-nya ini juga sama nih, namanya TV receiver. Tekan Shift F6, TV underscore receiver. Oke, ups, kayaknya salah saya. Shift F6 lagi, TV receiver. Oke, udah terubah. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengubah yang ini. Saya tekan Shift F6 lagi. Ini namanya saya beri akhiran receiver ya. Oke. Selanjutnya ini juga saya lakukan refactor. Refactornya dengan Shift F6. Ini juga saya beri akhiran receiver ya. Oke. Kemudian untuk yang di bagian ini layout yang kedua, ini juga saya beri ID. ID-nya adalah LL sender. Kemudian yang bagian sini saya akan ubah. Saya tidak menggunakan linear layout, tapi saya menggunakan relative layout ya. Relative layout supaya bisa dibuat rata kanan. Oke, di sini mungkin saya set dulu ini visibility-nya saya buat gone ya, supaya lebih mudah dalam desainnya. Kemudian selanjutnya ini juga sudah kita buatkan relative layout, dan orientasinya saya hapus, tidak menggunakan orientation lagi ya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan gravity-nya. Untuk yang gravity-nya ini saya buat gravity-nya center vertical N ya. Center vertical N. Kemudian ini mungkin namanya saya beri mungkin EV sender ya. Kalau tadi receiver, ini yang sender. Kemudian saya akan juga buat ini gravity-nya tetap top, tapi saya akan menambahkan satu lagi, yaitu length parent N. Length parent N-nya saya buat true ya. Oke, dia jadi rata kanan ya. Kemudian juga untuk yang di bagian linear layout di sini saya akan tambahkan start off. To start off-nya berdasarkan ID yang namanya EV sender tadi ya. Oke, seperti ini udah kelihatan tampilannya. Kemudian juga untuk yang bagian nama ini, namanya bukan lagi TV receiver, tapi namanya adalah TV sender ya. Oke, kemudian juga saya akan memberikan gravity-nya juga sama. Di sini saya set mungkin sama layout gravity. Ya, gravity-nya saya buat N ya. Oke. Selanjutnya ini juga bukan receiver tapi jadi sender. Kemudian juga di sini saya akan menambahkan layout gravity-nya juga saya tambahkan N. Layout gravity N. Oke. Seperti ada yang di sebelah kanan udah tampil tuh ya. Ini juga saya ganti jadi sender ya, karena dia untuk sender. Dan juga di sini saya set gravity-nya. Mungkin saya set di sini saja gravity N juga ya. Oke, jadi tampilannya sudah selesai untuk item chat. Jadi item chatnya sebenarnya ada dua linear layout ya. Ini linear layout untuk yang sender sama receiver. Nanti mainnya adalah visibility-nya aja. Kalau ini sebagai sender, nanti ini yang hidup, yang ini yang tampil. Kalau yang sender, ini yang tampil ya. Jadi salah satu aktif, receiver sama sender. Oke, kemudian kalau sudah kita ke bagian
view holder, chat view holder ini kita akan modifikasi lagi ya, chat view holdernya. Nah, karena kita menggunakan dua sisi yaitu sender dan receiver, maka di sini saya akan tambahkan juga atribut widgetnya yaitu linear layout. Linear layoutnya itu saya beri nama LL receiver sama satu lagi LL sender ya. Ada dua ya tadi ya. Sama-sama linear layout. Kemudian untuk yang text view-nya tadi ada TV messenger, saya akan ubah ini jadi TV receiver. TV receiver sama TV sender ya, ada dua. Kemudian TV message-nya juga saya buat TV message receiver sama satu lagi TV message sender ya. Oke. Kemudian untuk IV-nya juga sama. IV-nya ini yaitu IV receiver sama satu lagi IV yang namanya sender ya. IV receiver, IV sender, kemudian IV message receiver, sama satu lagi IV message sender ya. Oke. Nah, kemudian ini saya sesuaikan saja. Jadi ini TV, saya mulai yang dari awal sekali, LL receiver sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik LL receiver. Kemudian setelah itu ada TV receiver ya, TV receiver, ini TV receiver. Kemudian ini saya urutkan dulu berdasarkan receiver. Ini TV message receiver. Ini berarti TV message receiver ya, benar. Kemudian yang receiver lanjut lagi IV receiver. IV receiver, satunya ini IV receiver, benar. Yang ini IV message receiver. Ini IV message receiver. Oke. Berikutnya yang sender, LL sender sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik LL sender. Oke, kemudian TV sender sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik TV sender. Kemudian TV message sender sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik TV message sender ya. Oke, kemudian IV sender sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik IV underscore sender ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah IV message sender sama dengan item view titik find view by ID, R titik ID titik IV underscore message sender. Oke, saya pastikan dulu tidak ada yang saling tumpang tindih. Ini benar. Oke, jadi udah sesuai semua. Sekarang chat view holdernya sudah selesai. Oke, sekarang saya akan coba ke bagian main activities. Kita akan modifikasi di bagian main activity. Bagian main activity ini ada problem semua, error semua ya. Oke, kita lakukan satu persatu dulu. Jadi karena kita sudah mengubah bentuk struktur real time database-nya, maka kita harus modifikasi dan penyesuaian di sini. Jadi saya akan tampung di sini private string user ID ya. String user ID-nya saya jadikan variabel global supaya bisa diakses di metode manapun ya, di metode bagian bawahnya. Nah, karena ini sudah saya buat sebagai variabel global yang di atas, maka ini saya hapus user ID sama dengan ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini saya tidak berubah ya, tapi saya akan tambah
tambahkan perbedaan sedikit di bagian sini ya, di bagian Firebase Recycle Adapter. Tentunya di bagian on-bind view holder di sini ya, saya akan modifikasi sedikit. Jadi ini saya hapus progress bar ini, set visibility invisible ini saya hapus. Nanti saya tambahkan di metode lain ya. Oke. Di sini saya akan tambahkan pengecekan ya. Jadi saya akan lakukan mroot titik child, kemudian childnya namanya adalah user. Saya mau ngambil full name, dari user ID pengirim ya. Oke. Titik child lagi, kemudian saya ambil model sebagai child turunannya, yaitu model titik get sender. Get sender ini nanti adalah UID-nya. Kemudian titik add value event listener, new value event listener. Oke. Nah, ketika di dalam on data change, di sini baru saya tangkap user sama dengan data snapshot titik get value, kemudian saya tampung ke user.class. Jadi saya casting masuk ke dalam user ya, variable user. Oke, kemudian nah di sini barulah saya titik koma dulu ya. Oke, barulah ini isi dalamnya ini adalah berubah dari if. Nah, jadi yang if ini saya akan saya akan blok, kemudian saya akan cut ya. Jadi ini isinya saya Ctrl X, saya move-kan, masukkan ke dalam sini ya. Ctrl V. Oke. Nah, kemudian di bagian sini saya akan lakukan if jika model titik get sender, kalau pengirimnya ternyata equal sama dengan user ID yang bersangkutan ya. Nah, kalau sama, oke. Ini saya alt enter saja, make model final ya. Oke. Kalau sama berarti tampilannya beda, artinya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan, yaitu di sisi sender. Jadi di sini saya buat holder titik LL receivernya, saya set visibility-nya adalah gone ya. Kemudian dari sisi sendernya saya munculkan, yaitu set visibility-nya adalah visible. Oke. Kemudian else, nah, else-nya apa ya? Else-nya juga sama nih, saya copy ya, copy paste, cuman bedanya adalah ini visible, yang ini adalah yang gone ya. Dari sisi yang ini adalah gone, berarti artinya ini dari sisi sender, yang ini adalah dari sisi receiver yang tampil ya. Oke. Kemudian selanjutnya barulah saya buat satu persatu ya. Oke. Jadi yang ini saya cut lagi, saya blok dulu ya. Saya tekan Ctrl X. Di sini saya enter 2 kali, kemudian saya Ctrl V di sini ya. Oke. Kemudian ini juga sama. Saya modifikasi dulu. Jadi ini adalah maksudnya TV message, yaitu TV message sender. Ini juga sender. Kemudian ini juga untuk yang sender ya. Kemudian ini juga sender. Ini sender. Kemudian ini juga sender. Ini juga sender ya. Hanya menambahkan ini aja. Ini sender. Ini sender. Oke. Saya pastikan ya benar ya, nggak ada masalah. Oke. Kemudian ini TV Messenger, artinya saya ubah menjadi apa? TV Messenger ini sebagai receiver. Bukan receiver, sender ya. Sender. Oke. Kemudian model titik get sender ini tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ini kan isinya UID.
isinya user ID karena kita mau menampilkan namanya bukan user ID. Berarti saya tinggal ambil user titik get full name. Nah, ini adalah namanya ya. Oke. Kemudian di bagian color generator, EV messenger-nya saya ubah menjadi ya sama sih, yaitu sender ya. Sender tinggal diubah saja. Oke, EV sender. Kemudian di bagian sini bukan lagi dia sebagai model titik get sender, tapi saya ubah menjadi ini kan nama ya, berarti saya ambil dari user titik get full name titik to uppercase. Kemudian yang bagian sini model titik get sender udah benar ya, karena lebih unik dia. Nah, ini sudah beres ya. Selanjutnya saya yang ini juga sama, copy paste yang tadi masih ada sisa paste-nya ya. Clipboard kalau memang nggak bisa paste, copy lagi dari sini ya. Copy paste, tapi kayaknya langsung saja paste, nyimpen kok dia ya. Oke. Di sini juga saya ubah message-nya, berarti message untuk siapa ini? Untuk yang namanya adalah kalau tadi sender, berarti ini adalah untuk yang receiver. Jadi ini saya tambahkan ini adalah receiver, ini adalah receiver ya. Tinggal ditambahkan receiver saja satu persatu. Oke, ini adalah receiver, ini adalah receiver, kemudian ini juga receiver, ini receiver ya, ini juga ya. Oke, ini berarti receiver. Oke, yang ini berarti bukan model titik get sender lagi ya, tapi apa, yaitu sama user titik get full name ya. Saya ubah aja nih user titik get full name. Oke, ini IV nya adalah receiver ya. Ini berarti bukan lagi model titik get sender, tapi adalah user titik get full name. Oke, ini sama get sender. Ini udah selesai. Nah, sekarang untuk yang bagian progress bar-nya gimana taruhnya adalah di bagian sini. Kita tambahkan metode lagi yang namanya adalah on data change. Oops. On data change. Oh, nggak ada. Oh, sorry, bukan di sini. Tapi on data change-nya ada di sini. Ya, di sini. On data change ya, di sini ya. Oke, di sini tinggal kita panggil progress bar titik set visibility invisible ya, invisible aja ya. Oke. Jadi ini kalau memang datanya kosong juga harusnya progress bar-nya bakalan hilang ya. Kalau datanya kosong, datanya sudah berhasil di load, itu akan di invisible kan, akan hilang ya. Oke, lanjut. Saya akan coba run ke device saya dulu ya untuk melihat hasilnya. Oke, ini saya tampilkan. Nah, ini kosong ya karena tadi barusan saya hapus seluruh isinya, misalnya halo, send. Oke, close. Saya lihat dulu loketnya apa, close-nya. Di sini get full name-nya adalah null object reference ya. Saya lihat di sini ya. Oh iya, sendernya masih belum diubah. Saya harus ubah dulu. Ini kan full name ya. Oke, ini karena ada perubahan, jadi saya harus ubah. Jadi silakan ke bagian yang namanya btn send ya, ngepush. Nah, pada saat ngepush ini btn send ini bukan username tapi user ID ya. Kan sudah kita ubah bentuknya. Jadi ini harus user ID bukan username lagi. Kemudian di bagian ini ketika ngupload gambar juga sama, harus kita cari dulu ya. Mana ini? Bentar ya, saya cari dulu. Ini udah bener reference-nya. Pada saat put image in storage, ini dia. Nah, ini bukan username tapi user ID ya. Oke, saya coba run lagi. Tapi saya harus hapus message ini karena ini sendernya bukan lagi nama tapi harusnya adalah ID ini ya, UID. Saya harus hapus ini. Sorry ya, saya hapus, saya delete. Hapus, kemudian saya akan coba lagi. Ini udah benar ya, udah run di device-nya.
Oke, saya coba lagi. Halo, send. Nah, ini udah benar ya. Oke, nah ini juga sudah oke tampilannya di sisi sender, sisi kanan. Oke, kemudian saya kembali ke sini, Android Studio. Di bagian item chatnya sepertinya saya harus perbaiki dulu, terutama di bagian sender. Ya, ini sender. Di sini marginnya tidak diterapkan dengan tepat ya, jadi di sini harusnya bukan margin left tapi ini margin right ya, margin right ya. Oke. Jadi sebelumnya ini kan tampilannya agak terlalu dekat ya, kalau dilihat ini ya, ini ya terlalu dekat. Ini harusnya margin right ya, saya run kembali. Harusnya ada jarak antara gambar si pengirim dengan teks yang dikirim ya, harusnya ada jarak. Oke, saya coba tampilkan dulu ya. Oke, ini udah tampil. Nah, ini dia harusnya ada jarak ya, udah benar. Jadi margin left-nya harus saya ganti jadi margin right. Oke, kemudian lanjut ya. Saya akan kembali ke bagian main activity. Oh iya, saya harus tes di dua device yang berbeda dulu ya. Saya coba run di dua device berbeda dan saya akan coba saling testing untuk saling chat. Oke. Oke, ini saya tampilkan di dua device yang berbeda ya. Oke, saya akan coba ini login sebagai ya. Oh ya, ini harusnya saya ubah dulu. Misalnya ini saya chat ini sebagai body ya. Jadi halo juga. Saya send. Nah, ini sebagai body ya. Oke. Dia sebagai body di sisi kanan, sedangkan yang penerima di sisi kiri. Apa namanya, saya isi coba apa kabar Budi ya, di situ ya. Mungkin di sini akan saya balas kabar baik, bagaimana kabarmu. Saya kirim. Nah, masuk jadi seperti ini tampilannya. Kemudian saya akan coba kirim gambar. Ini saya kirim gambar. Saya kirim gambar seperti ini. Oh, force close ya. Oke. Saya akan coba cek apa kesalahannya. Get full name ya, get full name. Sebentar, saya akan coba cek ke bagian konsol Firebase apakah sudah tepat. Oh, sendernya masih Budi ternyata. Nah, kalau ini sendernya, oh berarti yang bagian ini ya yang masih salah. Saya akan coba ke bagian Android Studio. Saya klik bagian pada saat upload foto, ada di bagian on activity result di sini user ID ya. Oh, di bagian sini ya, saya kelupaan. Nah, ini juga username-nya harusnya saya ubah jadi user ID. Oke, mungkin saya harus hapus dulu di bagian sini ya, yang bagian tulisan Budi ini saya harus delete ya. Oke, kemudian saya harus coba lagi ya. Di bagian storage-nya juga saya harus hapus karena udah, oh ini gagal upload nih, jangan-jangan. Oke, saya coba tes kembali di bagian sini real time database. Saya akan coba kembali. Oops. Ini saya run dulu ke kedua device yang berbeda saya. Karena ada perubahan. Ini juga saya harus run ulang ya ke device yang satunya. Oke. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan dulu. Oke, mungkin bisa dilihat di sini ada dua device yang berbeda. Saya akan coba kirim dulu dari sisi sini. Oke. Harusnya tidak ada masalah. Ini lagi proses uploading. Oke, tampil ini dari sisi pengirimnya tadi ya, dari sisi Budi ya. Oke. Nah, kemudian dari sisi sini saya akan coba kirimkan.
di sini. Ini dari sisi Yohanes ya, ngirim gambar. Oke ya. Berhasil dengan sempurna. Oke. Kemudian sampai di sini sudah oke untuk sisi sender dan receiver, kiri kanan sudah oke, udah selesai ya. Sekarang saya akan menambahkan Firebase Cloud Messaging untuk fitur notifikasi. Jadi kalau untuk chat, kalau tidak ada notifikasi rasanya kurang pas ya. Oke, kalau gitu saya akan tambahkan untuk implementation library Firebase Cloud Messaging yang ada di bagian build.gradle ya, build.gradle yang modul app sama-sama di bagian sini. Kita akan tambahkan FCM mungkin di bagian sini saja, di bawah sini implementation namanya com.google Firebase -2 Firebase messaging. Versinya yang terbaru aja saya ambil dari Google Documentation ya, yaitu Google Firebase Console 20.1.6 ya. Oke, kemudian saya klik Sync Now. Oke, udah selesai, udah tambah Firebase Messaging-nya. Kemudian saya akan gunakan retrofit ya. Retrofit untuk mengirim post ke FCM Google Firebase API FCM ya, untuk mengirimkan notifikasi. Saya tidak menggunakan web service lagi untuk mengirim notifikasi, tapi langsung ke FCM send-nya langsung ya. Jadi saya harus menggunakan HTTP client, yaitu library yang paling mudah adalah retrofit yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Langsung saja library retrofit. Saya buka dulu di sini. Saya ketik retrofit karena saya juga tidak hafal ya. Retrofit, cari yang GitHub. Nah, di sini mungkin di bagian sini copy saja bagian implementation Gradle. Nah, ini ya, copy. Kemudian mungkin ditambahkan saja langsung. Sini copy paste langsung ya. Oke. Kemudian juga cari juga namanya retrofit JSON converter ya, JSON converter. Nah, ini dia. Kemudian copy implementationnya, yang tulisan implementation Gradle, copy, kemudian enter, copy paste ke sini. Cuman latest versionnya silakan dicari ya. Ini saya dapat versi 27.1 yang terbaru ya. Ini juga berarti harus sama, harus seragam. Ini juga saya buat 2.7.1 ya. Oke, saya klik Sync Now. Harusnya tidak ada masalah. Oke. Nah, udah selesai. Nah, ketika kita menggunakan library retrofit, kita juga harus menambahkan di sini konfigurasinya, yaitu masih ingat mungkin ada compile option. Nah, di sini adalah source compatibility. Oke, yaitu Java version versi 18. Kemudian juga target compatibility juga kita buat versionnya adalah version 18. Oke, ya. Jadi ada source, ada target ya. Oke. Kemudian klik juga Sync Now. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan ke bagian drawable-nya dulu. REST drawable. Di sini kita akan menambahkan icon notifikasi untuk Firebase Cloud Messaging. Nah, ini udah ada. Kalau belum ada, ini saya hapus dulu ya. Saya delete. Kalau yang belum ada, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih yang namanya vector asset, kemudian cari lambang lonceng, ketik saja notification.
Nah, ini udah ada notification yang hitam, kemudian klik OK. Nah, oke, kemudian udah dapat langsung namanya adalah IC Notification Black 24DP. Nah, kalau udah ketemu begini, pilih warna hitam ya, seperti yang ada di sini, kemudian langsung saja pilih Next, kemudian Finish. Oke. Icon Notification Black 24DP udah tertambahkan ya. Sekarang kita ke bagian manifest. Oke. Bagian manifest, kita akan menambahkan metadata. Oke, di sini saya tambahkan metadata. Metadata untuk FCM-nya, Android name-nya com.google, kemudian .firebase, messaging, kemudian default notification icon, default notification iconnya juga sudah kita buat tadi. Kemudian sorry ya, salah, harusnya di sini resource. Android resource-nya saya set dari drawable IC notification black 24DP. Nah, oke. Oke, itu metadata yang pertama. Kemudian metadata yang berikutnya sama juga harus menggunakan Android name. Android name-nya menggunakan com.google, .firebase, messaging, kemudian default notification. Default notification ini memang nggak ada hint-nya ya, harus kita ketik manual. Warna color, kemudian resource-nya adalah menggunakan warna accent, color accent ya. Oke. Kemudian selanjutnya metadata berikutnya adalah metadata untuk notification channelnya ya. Jadi di sini saya buat metadata name-nya adalah com.google, .firebase, messaging, kemudian default notification channel ID ya. Oke. Kemudian value-nya adalah saya misalnya beri nama default FCM-nya punyanya si nama aplikasi kita, Chat Together ya. Oke. Oke, mungkin ini saya harus ekstrak string, Alt Enter. Sepertinya Alt Enter-nya nggak keluar ya. Harusnya keluar sih. Oke, kalau gitu saya secara manual saja saya buat di sini di bagian value string. Ini saya copy ya. Saya copy di bagian value string di sini default notification. Oh, ini sudah ada ya. Oke. Kalau belum ada ini harusnya dibuat string name-nya adalah default. Ini saya, kalau memang belum ada dibuat saja ya. Ini kebetulan sudah ada, jadi nanti kalian tinggal buat saja. Namanya adalah default notification channel ID ya. Namanya ini saya ganti jadi seperti ini, default FCM chat together ya. FCM chat together default atau sama saja begini ya. Oke. Kalau belum ada silakan buat sendiri seperti ini. Artinya ini nanti saya ubah ke manifestnya, saya ganti menjadi add string / default notification channel ID. Oke. Sampai di sini kita udah menambahkan 3 metadata untuk keperluan Firebase Cloud Messaging. Nah, kita sekarang buat servisnya. Servisnya ada di sini. Oke. Di sini kita klik kanan New Java Class. Kita akan buat service untuk Firebase, mungkin namanya simple saja, My Firebase Messaging Service ya. My Firebase Messaging Service. Oke. Ini kita udah buat. Kemudian di sini
Saya langsung saja tambahkan di bagian manifest ya. Untuk yang bagian service, di sini mungkin saya tambahkan service-nya saya aktifkan untuk yang titik my Firebase. Oops, nggak aktif, saya hapus dulu ya, sorry, karena saya belum extend. Berarti di my Firebase ini harusnya saya harus tambahkan extends Firebase messaging. Firebase messaging service ya, yang ini ya. Oke. Kemudian kembali ke bagian manifest ya. Di sini panggil service, ada muncul sudah ya my Firebase messaging service. Oke, kemudian exportednya saya buat false. Oke, ini udah. Kemudian saya tambahkan intent filter. Intent filternya saya set item actionnya itu menggunakan Android name-nya adalah com titik google titik firebase titik messaging. Perhatikan jangan sampai salah ketik, messaging event. Oke, saya tutup ya, com titik google titik firebase titik messaging event. Nah, oke, jadi service-nya sudah kita tambahkan di manifest, akan aktif. Kemudian kita lanjutkan untuk my Firebase messaging service-nya. Oke. Sekarang kita lanjut di bagian sini. Sekarang kita buat beberapa atribut penting di sini. Saya akan buat private static final string, string tag sama dengan saya akan menggunakan tagnya adalah my Firebase service sendiri titik class titik get simple name ya. Oke, itu sebagai tagnya. Kemudian saya akan coba gunakan juga beberapa atribut seperti private static final string channel name ya, untuk channel notification ya. Channel name-nya misalnya namanya adalah FCM chat together misalnya. Kemudian private static final string channel description ya, description saya buat description. Oke. Description-nya saya beri nama misalnya adalah FCM misalnya chat description juga lah, ini saya buat asal aja ya, FCM chat together description. Oke, kemudian juga saya akan tambahkan sebuah variabel integer, yaitu untuk jumlah pesan yang masuk. Jadi jumlah pesan yang masuk, number of message ya. Mungkin saya set 0 untuk nilai awalnya. Kemudian juga saya buat private string user ID ya, user ID yang aktif pada aplikasi tersebut. Kemudian barulah saya buat onCreate. onCreate ya. Ketika onCreate terjadi, maka saya harus ngecek ke bagian autentikasi. Jadi user ID sama dengan, saya harus ambil user ID sama dengan Firebase authentication titik get instance titik get. Ini dia ya. Getnya ada banyak nih. Get current user dulu tentunya. Get current user titik get UID ya. Oke. Pada saat onCreate udah kita berhasil ambil user ID-nya. Selanjutnya kita ke bagian on message receipt. Nah, ini dia ya. On message receipt saya akan lakukan penambahan logging ya, titik D debug
ini adalah tag, koma, mungkin saya buat misalnya from-nya dari remote message titik get from. Kemudian if, nah jika remote message titik get data titik size lebih dari 0, nah, artinya ada nih data yang terkirim dari notifikasi yang baru, kita ambil ya. Oke, saya log dulu, log titik debug tag, kemudian pesannya mungkin saya buat message payloadnya ya, message data payloadnya saya tampilkan. Remote message titik get data. Let's get data. Oke. Kemudian saya akan buat di sini send notification. Send notification buat metode ya. Isinya adalah remote message titik mungkin get notification, kemudian remote message titik get data. Oke. Oh iya, saya sebenarnya nggak mengirimkan notification. Saya hanya mengirimkan bentuk JSON-nya adalah to sama data. Jadi notification-nya saya nggak pakai. Jadi mungkin ini saya hapus saja. Saya nggak pakai. Jadi saya cukup menggunakan parameter yaitu data saja ya. Oke. Sebenarnya di sini saya bisa buat filter if if remote message titik get notification. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini bentuk JSON-nya ada to, ttl, send time, priority, message ID, collapse key, from, notification data. Tapi saya semuanya tampung ke semuanya ke dalam data. Notification saya nggak pakai ya. Oke, jadi saya hapus saja. Saya gunakan data keseluruhan. Oke, jadi ini tinggal Alt enter, create method. Oke, udah jadi ya. Oke, kemudian kalau mau menggunakan token ya, tokennya tinggal pakai metode yang namanya on new token. Ya, ini untuk dapatkan token baru ketika terjadi clear data, clear case ya, itu menggunakan token yang baru. Ataupun menggunakan sign out juga harus mendapatkan token yang baru dari FCM-nya langsung. Ya, oke. Kemudian mungkin bisa dibuat log ya, log titik d untuk mengetahui tag, mengetahui token yang baru ya. Mungkin saya buat refresh token. Seperti ini aja ya, refresh token. Kalau tokennya berhasil di refresh, maka kita lakukan send registration to server misalnya ya. Jadi kirim token baru ke server ya. Oke, mungkin buat lagi alt enter, create method send registration to server ya. Oke. Ya nanti ini kalau dibuat untuk chat private DM satu persatu, tapi kan di aplikasi kita ini adalah chatnya barengan, jadi kita tidak menggunakan token sama sekali, kecuali chatnya pribadi satu persatu ya, baru kita menggunakan token. Oke. Sekarang kita fokus ke bagian sini, jadi kita buat bundle. Bundle sama dengan new bundle, kemudian bundle titik put string. Put stringnya saya buat mungkin ada title ya, saya buat saja. Nanti data yang saya kirim ada title, nanti title saya ambil dari data titik get. Objeknya adalah title juga sama, saya perbanyak. Kemudian ada body, title body, ini juga saya buat sama body. Kemudian sender, ini juga sama sender. Kemudian satu lagi adalah image URL. Kalau notifikasinya berupa gambar image URL, ini juga sama image URL ya.
image URL. Oke, kemudian juga saya harus buat if di sini. If jika bundle titik get string ya, sender titik equals user ID ya. Kalau dia tidak sama user ID, maka tampilkan notifikasinya. Artinya notif yang dia kirim itu tidak bunyi di tempat dia, artinya bunyinya di tempat lain ya, seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan gunakan intent sama dengan new intent this di tempat ini ke kelas apa? Tujuannya ke mainActivity.class ya. Kemudian kita juga buatkan put extra, artinya kita bisa menitipkan sebuah variabel langsung satu bundle ya, input extra bundle. Mungkin put extranya saya pakai extras ya, biar satu bundlenya terkirim. Kemudian pending intent sama dengan pending intent titik get activity this, saya buat request code-nya saya buat 0 saja. Kemudian intent, flag-nya saya pakai yang update saja. Flag-nya adalah update, update. Nah ini flag update current ya. Saya pakai flag update current, kemudian titik koma. Selanjutnya saya membangun notification compat notification compatnya saya pakai yang core app titik builder ya, seperti itu. Notification builder saya buat panjang saja ya, sama dengan new notification compat titik builder this, mungkin saya ambil dari get string ya, ambil dari r titik string titik, saya ambil dari default notification channel ID ya, saya ambil dari sini. Oke, kemudian saya enter, saya buat satu persatu atributnya set content title. Set content title-nya saya ambil dari bundle titik get string. Saya ambil dari title ya, dari judul notifikasinya. Kemudian titik lagi send content text. Set content text-nya adalah bundle titik get string, ambil dari body saja ya isinya. Kemudian saya buat set auto cancel-nya saya buat true. Kemudian juga saya buat set sound. Nah, notifikasinya ada suara. Suaranya saya ambil dari default ringtone manager titik get default URI. Kemudian ambil dari ringtone manager titik type notification. Nah, oke. Ambil dari default type notification ya. Kemudian set content intentnya saya ambil dari pending intent. Kemudian saya tambahkan lagi set content info. Mungkin saya beri nama apa, hello ya, hello saja. Kemudian saya set large icon, mungkin saya jangan buat hello tapi buat aja namanya chat together ya, nama aplikasi kita chat together. Kalau enggak saya ambil dari sini aja, dari get string r titik string titik app name ya, ambil dari sini aja. Kemudian last iconnya saya ambil dari bitmap factory ya, titik decode-nya saya pakai decode resource get resources, r titik map ya. Saya ambil icon IC launcher saja sebagai default ya.
Kemudian setelah itu saya set color. Set colornya mungkin saya ambil dari konteks compat ya, titik get color. Saya mungkin gunakan konteksnya adalah this, dan warna yang saya pilih adalah r titik color titik warna color accent aja, color accent ya. Oke, sebagai warna notifikasi. Kemudian saya juga buat titik set like. Oke, set like-nya saya buat ambil warna merah saja. Ambil warna merah, kemudian mungkin saya beri 1 detik, dan juga on-nya 1 detik dan off-nya 300 milidetik ya. Oke, kemudian juga saya bisa menambahkan beberapa lagi seperti set default. Set default-nya saya buat notification. Ada nggak notification titik default vibrate, ada nggak? Default vibrate ya. Oke. Kemudian juga set number notifnya mungkin saya gunakan increment plus di awal 6 message, nanti ada jumlah notifnya muncul. Kemudian titik set small icon. Small icon saya ambil dari r titik drawable titik ambil dari ini aja ya, ambil dari IC notification black 24 dp ya. Oke, mungkin cukup. Kemudian saya akan tambahkan gambar ya, kalau dia ada memberikan pesan berupa gambar. Saya gunakan try catch dulu ya. Try catch, catch-nya adalah iOS caption. Titik print stack trace ya. Oke, try-nya apa? Try-nya adalah saya coba ambil string picture sama dengan bundle titik get. Get-nya get string saja langsung. Get string-nya ambil dari image URL ya, image URL tadi. Nah, ini dia image URL ya. Get string saja. Oke, kemudian if jika picture tidak null ya, jika picture tidak null dan ternyata juga string kosong tidak sama dengan picture ya, artinya picture-nya tidak kosong maksudnya seperti itu. URL sama dengan new URL picture. Oke, selanjutnya saya akan convert ke bentuk bitmap yang ada di grafik ya. Big picture sama dengan bitmap factory titik decode stream saja, decode stream ya. Decode stream dari URL titik open stream open connection titik get input stream. Nah ya, oke. Kemudian ini titik koma saja. Kita udah dapat nih big picture-nya. Sekarang kita mau set ke notification builder-nya. Notification builder titik set style ya. Style-nya adalah new notification compat big picture style. Nah, big picture style-nya saya set di sini, langsung set di belakangnya saja titik big picture. Big picture-nya menggunakan big picture yang sudah menjadi variabel tadi ya. Kemudian titik set summary text. Summary text-nya saya ambil dari URL-nya saja, bundle titik get string ya, get string ambil dari image URL saja, image URL ya. Oke. Titik koma. Oke. Udah selesai, try catch-nya sudah kita buatkan. Sekarang kita buat notification manager-nya ya. Notification manager masih notification manager sama dengan
Casting Notification Manager, Get System Service. Get System Service. Get System Service namanya adalah, saya ambil dari konteks titik notification service. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita tambahkan kondisi di sini if jika build titik version titik SDK int ternyata lebih besar sama dengan build titik version code titik o, kalau dia lebih besar sama dengan Oreo, maka kita buat lagi notification channel ya, yang Android app namanya adalah channel sama dengan new notification channel. Mungkin saya ambil dari get string r titik string titik default notification channel ID, kemudian koma, nama channel name-nya channel name koma, kemudian notification titik notification manager notification titik important default, titik important default. Nah, itu dia ya, titik koma, kemudian channel titik set description, yaitu channel description, channel titik set show badge, saya buat true, kemudian channel titik can show badge, kemudian channel titik enable likes juga saya buat true, kemudian juga channel titik set like colornya saya buat warna merah saja, kemudian channel titik enable vibration itu saya buat true, jadi bisa mode getar. Kemudian channel titik set vibration pattern new long, kita buat polanya ya, new long, kemudian mungkin saya buat pola dulu ya, 100, 200, 300, 400 ya, 500 ya. Oke. Kemudian mungkin saya lakukan assert notification manager tidak sama dengan null. Oke. Ya. Selanjutnya tinggal kita buat notifnya saja. Tinggal notification manager titik notify-nya adalah, misalnya saya buat 0, notification builder titik build. Oke, di sini mungkin saya ada salah ya, bukan di sini saya harusnya bukan di sini notify-nya ya, sorry. Ini saya harus buat notification manager dulu titik create dulu ya, create notification channel, yaitu channel ya. Oke. Nah, ini udah saya buat notification channel kalau dia Oreo ke atas. Kalau tidak, saya buat di sini ya, maka dia akan menggunakan biasa, yaitu saya buat assert dulu, assert notification manager tidak null, pastikan bahwa tidak null. Kemudian saya baru buat notification manager titik notify ya, saya buat ID notification-nya adalah 0, kemudian notification-nya di sini isinya adalah notification builder titik build. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk menampilkan notifikasinya ya. Oke, sekarang kita
buat untuk mengirimkan notifikasinya. Kalau gitu saya akan buat dulu Pojo-nya, model untuk pengiriman notifikasi. Jadi di sini saya buat klik kanan, new Java class. Saya akan buat pertama kali adalah data payload-nya ya, data. Oke. Datanya adalah data yang akan saya kirimkan sebagai notification payload ya. Untuk data payload pada Firebase Cloud Messaging. Jadi di sini datanya ini saya akan buat, yaitu ada, kalau salah tadi ada 4, saya buat ada title, ada body, ada sender, sama image URL. Jadi saya buat saja di sini private string title, kemudian saya duplikat private string title, kemudian ada body, kemudian ada yang namanya sender, pengirim ya, sama satu lagi adalah image URL. Ini tidak ada hubungan dengan struktur Firebase ya, tidak ada hubungan sama sekali. Ini adalah murni customisasi saja ya. Murni saya buat sendiri title, body, sender, image URL, dan tidak harus sama persis ini. Kalian bisa ubah-ubah dengan keinginan kalian. Namanya tidak harus sama dengan seperti yang ini ya. Oke, kemudian saya akan buat konstruktor, generate konstruktor yang ada title, body, sama sender yang untuk pesan saja, pesan teks. Satu lagi adalah untuk yang pesan gambar ya. Saya buat konstruktor seluruhnya ya. Oke. Kemudian saya akan buat getternya, generate getter. Setternya nggak usah, getter aja ya. Blok semua. Oke. Oke, udah jadi untuk data. Kemudian kita akan buat new Java class untuk sender ya, sender. Nah, ini untuk mengirimkan ya, mengirimkan sesuai dengan notification payload yang ada di datanya. Oke. Jadi di sini akan saya buat private data, kemudian private string 2. Oke. Kemudian saya buat generate untuk konstruktor dua-duanya, data sama to, dan juga saya akan buat getternya, generate getter untuk dua-duanya ya. Oke. Jadi sendernya ada mengirimkan to sama data. Kemudian selanjutnya saya akan buat view data, new Java class view data ya, view data. Nah, view data ini sendiri adalah nanti hasil balikan JSON-nya untuk yang mengirimkan notifikasi. Oh ya, notifikasinya akan saya gunakan ini adalah send to topic. Artinya send ke seluruhnya dengan topik yang sudah didaftarkan pada topik yang sama. Oke. Jadi saya gunakan subscribe topic sehingga nanti bentuk JSON, return JSON-nya adalah Mrs. ID, bukan sukses 1 ya. Kalau sukses 1 itu untuk yang satu ke satu chat, maksudnya kirim notifikasi dari satu orang ke orang satunya secara pribadi, satu ke satu, one to one ya. Kalau untuk yang subscribe to topic, yaitu orang yang dalam subscribe topik yang sama, itu return JSON-nya adalah bentuknya Mrs. ID saja yang dikembalikan. Jadi saya perlu namanya private atribut yang namanya adalah Mrs. ID. Ini huruf besar, huruf kecilnya pengaruh, jadi jangan sampai salah typo, jangan salah ketik. Saya buat di sini getternya get. Oke. Ya. Ini adalah subscribe to topic. Kemudian saya akan buat class utility, new Java class utility ya, utility. Oke, utility ini saya buat private static final string, namanya base URL. Base URL-nya untuk Firebase ini saya gunakan https://fcm, yaitu Firebase Cloud Messaging Google API .com ya, / Oke. Kemudian saya buat method public static retrofit
spasi m retrofit ya. Saya buat lagi metode getternya, tinggal klik kanan, generate getter, pilih yang m retrofit. Nah, udah dapat get m retrofit. Nah, di sini saya buat if jika ternyata m retrofitnya sama dengan 0, maka m retrofit sama dengan new retrofit titik builder, kemudian titik base URL adalah base URL, kemudian titik add converter factory JSON converter factory titik create ya, kemudian saya buat titik build ya. Oke, kemudian return and retrofit ya. Oke, kelas utility sudah selesai ya. Selanjutnya saya buat kelas API service, bukan kelas tapi interface ya. Interface namanya adalah API service. API service. Nah, ini dia. Oke. Untuk API service ini saya akan menggunakan header, add header, pakai S ya, headers. Di sini saya buat seperti ini. Headersnya kurang lebih seperti ini ya. Di dalam headersnya ini saya buat ada 2 ya. Saya harus buat headersnya itu ada content type. Content type-nya adalah application JSON ya. Kemudian satunya lagi adalah authorization key-nya. Jadi saya buat di bawahnya saja, mungkin saya rapikan ya. Di sini namanya adalah authorization key sama dengan key-nya ini ambil dari project Firebase. Jadi di sini ada tombol roda gigi, klik, kemudian pilih project setting, kemudian pilih tab cloud messaging, ya, ini cloud messaging. Nah, ini server key, ambil server key, ini ada klik copy ya, copy, kemudian kembali ke Android Studio, kemudian copy paste ke sini, jebret ya. Oke, ini udah masuk key-nya. Kemudian di sini tambahkan lagi add post ya. Add post-nya ini adalah nama service-nya adalah fcm/send ya. Oke, kemudian panggil fungsi callback-nya yaitu call view data, namanya adalah mungkin send notification ya. Oke, send notification isinya adalah body, sender ya. Oke, mungkin jangan sender body aja saya buat. Oke. Nah, jadi ini udah beres. Sekarang kita ke bagian main activity. Sekarang kita akan cek ke bagian main activity. Oke, saya akan tambahkan metode untuk mengirim pesan. Jadi mungkin ya bisa dimanapun ya, mungkin di paling bawah ya. Nah, di sini saya buat private void send notification. Ya, seperti ini. Mungkin atributnya adalah sender ya. Oke. Kemudian di sini saya buat API service spasi API sama dengan utility titik get m retrofit, kemudian titik create API service titik class. Oke, kemudian call view data, call sama dengan API titik send notification sender ya. Oke, ini saya belum import ya.
arahkan alt enter. Oke. Kemudian panggil call titik enq new call back enter. Nah, ada on response sama on fill ya. Nah, di bagian on response seperti biasa kita harus buat if dulu jika response titik code sama dengan 200 ya. Kalau response code 200 berarti berhasil ya. Oke. Kemudian else kalau bukan response code 200 apa gitu ya. Kalau responnya bukan code 200 maka kita berikan pesan toast. Toastnya adalah response. Responnya kita tampilkan response titik code ya. Response code-nya kita tampilkan. Kemudian untuk yang di dalam sini kalau dia respon code-nya 200 maka kita akan coba sort system out responnya response titik 2. Ini respon dari retrofit. Responsnya saya buat response titik body titik get message ID ya. Saya akan tampilkan di system out. Kemudian saya akan coba lakukan if jika ternyata response titik body kemudian titik get message ID ternyata tidak null. Kalau tidak null berarti ada, itu berarti berhasil ya. Nah, kalau berhasil maka mungkin saya berikan pesan toast, mungkin pesan berhasil dikirim, ya. Oke. Kemudian kalau gagal berarti else, berarti ini toast lagi, mungkin pesan gagal dikirim ya. Oke, pesan gagal dikirim. Kemudian kalau dia on fail ya, nah, ini on fail. Kalau on fail mungkin kita keluarkan system out sort retrofit error t.get message ya. Kemudian mungkin berikan pesan toast retrofit error gitu ya. Ini mungkin saya copy aja ini. Pesan retrofit errornya saya copy yang ke bagian sini. Oke, ya. Oke, jadi saya munculkan ke bagian toast. Oke, kita ke bagian btn send set on click listener pada saat pengiriman pesan teks menggunakan button send di sini ya. Oke, di sini kita buat data yang ini ya. Data spasi data sama dengan new data. Datanya menggunakan konstruktor dari mungkin dari username, koma itu sebagai title, kemudian isiannya adalah dari chat message titik get text itu menjadi body dan juga sendernya adalah user ID ya, user ID pengirim. Kemudian sender sama dengan new sender yaitu dari data, koma mungkin to-nya ya. To-nya saya ambil ke subscribe topic, artinya to-nya adalah topik ya. Mungkin saya pakai slash topics, pakai s ya, slash saya pakai message aja ya. Topiknya adalah message, yaitu pesan. Oke. Kemudian send notification sender. Oke. Jadi ini adalah sistemnya notifikasi to topic ya. Siapa yang subscribe to topic dengan nama topik message maka akan mendapatkan pesan. Seluruh yang subscribe dengan topik message adalah mendapatkan pesan yang sama. Nah, ini juga tidak harus message, bisa buat dengan nama lain topiknya ya. Mungkin topiknya news ataupun topiknya adalah chat together dan lainnya. Ini saya buat namanya message. Oke. Kemudian juga saya akan tambahkan juga di bagian untuk yang pesan gambar ya. Oke, untuk yang pesan gambar mungkin di bagian put image in storage di bagian sini. Nah, ini dia ya. Ketika dia tasknya successful, maka saya akan tambahkan di sini sebagai pengiriman notifikasi gambar. Di sini saya buat data sama dengan new data, yaitu titlenya username, koma. Mungkin di sini saya buat image message ya, pesan gambar maksudnya untuk body-nya.
Kemudian sender user ID, image URL-nya saya ambil dari tags titik get result ya, result titik to string. Nah, seperti ini ya. Kemudian sender sama dengan new sender data, ya juga sama. Subscribe to topicsnya adalah message ya, pakai S saya buat. Kemudian send notification sender. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk pengiriman notifikasi. Sekarang subscribe to topicnya kita harus tambahkan di main activity supaya semua aplikasi yang subscribe dengan topik yang sama itu akan mendapatkan notifikasi kecuali dia bukan pengirimnya. Kecuali dia adalah pengirimnya, berarti tidak dapat notifikasinya ya. Jadi kita akan buat subscribe to topic untuk men-trigger notifikasinya. Jadi kita tinggal buatkan saja di ini. Setelah set content view, artinya Firebase messaging ya, di sini ya, titik get instance titik subscribe to topic. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah message ya, pakai S, message. Oke, kalau gitu saya akan coba dulu run ke device saya. Saya akan coba tes. Saya akan coba run ke device yang pertama, kemudian satu lagi ke device yang kedua. Ya, saya akan saling chat dan saya akan coba lihat apakah notifikasinya berhasil atau enggak ya. Oke, sedang menunggu. Kemudian satu lagi, saya akan coba run lagi di device yang berbeda. Ya, ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan di dua device yang berbeda. Saya yang dari sini, saya kirim gambar, misalnya gambar ini. Harusnya muncul notif di sebelah sini. Tunggu. Ya, nah pesan berhasil dikirim. Harusnya bunyi notif. Mungkin delay. Yang ini juga sama. Saya juga kirim juga gambar, pesan gambar. Harusnya muncul juga notif. Pesan berhasil dikirim. Oh, ini delay ya, harusnya muncul. Ups. Delay ya, ini saya tampilkan. Nah, itu. Muncul ya. Ini beach style image-nya ya. Muncul notif. Saya klik, dia juga nginten ke sini. Kemudian saya akan coba kirim pesan teks dari sini. Halo, saya kirim, harusnya muncul notif ya. Muncul notif juga ya. Muncul notif, ini saya turunkan. Nah, ini halo ya. Oke, lagi. Ini juga muncul notif lagi ya. Oke, yang dari sini saya kirim halo juga. Mungkin ini belum saya run dulu ya. Mungkin masih yang lama, nggak ter-replace. Harusnya juga muncul notif di sisi pengguna yang sebelah sini. Saya run sekali lagi. Saya hanya memastikan saja. Oke, harusnya sama ini ya. Harusnya ada notif juga. Halo lagi. Harusnya muncul notif. Oke, ini saya coba tes lagi ya, tes kembali. Jadi sedikit masalah ya di satu device. Harusnya yang Android X ini harusnya bisa ya. Nah, ini udah muncul ya. Budi hahaha. Kemudian saya coba tes satu untuk upload gambar. Saya upload gambar ini ya. Harusnya yang Android X ini juga harusnya muncul ya notifikasi. Tadi mungkin delay ya. Nah, ini harusnya muncul notif image message. Ini ya. Ada ya. Klik.
masuk. Oke. Jadi untuk yang notifikasi sudah sesuai. Jadi yang berbunyi adalah ini, satu sama lain, tidak seluruhnya, hanya pengirimnya tidak muncul notif, hanya penerima saja yang muncul notif. Oke. Kemudian ada beberapa, kalau sudah berhasil seperti ini, untuk yang pesan terkirimnya bisa di komen di bagian activity, bagian metode yang paling bawah. Ini ya, pesan terkirim bisa di komen saja ya, biar tidak mengganggu mata. Kalau sedikit-sedikit pesan berhasil dikirim ini tampil, kayaknya agak mengganggu ya, jadi ini komen saja kalau udah berhasil ya, kalau gagal baru ditampilkan. Oke, kalau begitu sudah selesai untuk penggunaan Firebase Cloud Messaging sebagai fitur notifikasi pada aplikasi Chat Together, dan juga untuk penggunaan retrofit sebagai sender dalam implementasi FCM Send menggunakan authorization key juga sudah kita lakukan. Oke, kalau begitu mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya dan sampai jumpa.